Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan presentasi Chemo Entrepreneurship dengan produk tape pisang kepok atau Musa acuminata balbisiana Cola. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Indah Triani, Nelly Nuriza, Aini Zahrotun, dan Heni Fitria. Tujuan yang ingin kita capai yaitu satu, mengetahui cara membuat tape pisang kepok. Yang kedua, menghasilkan tape pisang kepok yang bernilai jual dan berserat tinggi. Kemudian terampil menggunakan alkoholmeter untuk menentukan kadar zat alkohol pada tape. Pendahuluannya, makanan fermentasi adalah makanan yang digunakan sebagai menu makanan sehari-hari karena cara membuatnya sangat mudah, praktis, dan aman. Banyak keuntungan yang diperoleh dari makanan hasil fermentasi, di antaranya baik untuk kesehatan tubuh, memiliki cita rasa yang khas, dan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Oleh karena itu, makanan fermentasi menjadi lebih penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Salah satu contoh makanan fermentasi yang disukai yaitu tape. Tape merupakan makanan hasil fermentasi yang sangat populer di Indonesia. Fermentasi tape terjadi karena adanya aktivitas mikroba yang mengubah pati menjadi gula. Sebagian gula akan diubah menjadi alkohol dan komponen flavor. Bahan yang biasanya digunakan untuk membuat tape adalah bahan yang mengandung pati, seperti singkong. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau kamir. Ragi yang sering digunakan dalam pembuatan tape adalah ragi dengan nama dagang NKL atau Nakong-Leong. Salah satu alternatif bahan berpati untuk membuat tape adalah buah pisang. Mengingat produksi buah pisang menduduki peringkat pertama hasil pertanian di Indonesia. Pembuatan tape pisang sendiri merupakan alternatif baru penganekaragaman olahan buah pisang di bidang pangan. Pisang yang dipilih sebagai bahan dasar tape pada tujuan kami yaitu jenis pisang kepok. Pisang kepok ini memiliki kelebihan kandungan pati yang resisten dan serat yang tinggi. Kandungan pati dalam pisang kepok sebesar 22–25%. Pisang kepok mengandung senyawa fructooligosaccharides sekitar 0,2% yang merupakan sumber prebiotik. Pisang kepok termasuk pisang berkulit tebal dengan kulit berwarna kuning apabila sudah matang. Menurut Winarno, tape yang baik adalah tape yang mempunyai rasa manis dengan sedikit rasa asam serta aroma yang khas karena mengandung alkohol. Adapun komposisi kimia tape pisang dapat dilihat pada tabel 1. Komposisi kimia yang pertama air dengan jumlah 68,74%. Pati dengan jumlah 18,83%. Gula total dengan jumlah 26,67%. Gula reduksi 17,15%. Alkohol dengan jumlah 1,6%. Dan pH 4,78. Alat yang digunakan dalam Chemo Entrepreneurship, yang pertama panci, yang kedua alkohol meter, yang ketiga baskom, keempat toples, kelima pisau, keenam timbangan, ketujuh sendok, kedelapan kompor, kesembilan gelas ukur 100 ml, dan yang ke-10 mortal alu. Bahan yang digunakan dalam Chemo Entrepreneurship, yang pertama pisang kepok, yang kedua daun pisang, yang ketiga ragi tape merek NKL, dan yang keempat alkohol 10%. Metode yang digunakan dalam Chemo Entrepreneurship ada dua. Yang pertama, pembuatan tape pisang. Pisang kepok dikukus
kurang lebih 15 menit, kemudian pisang diangkat dan dikupas, kemudian didiamkan hingga uapnya hilang, lalu pisang diletakkan di atas daun pisang, kemudian ditaburi 2 gram. Pisang dibungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu, bungkusan tadi dimasukkan ke dalam toples dan jauhkan dari sinar matahari. Yang terakhir, dibiarkan selama 2-3 hari. Metode yang kedua yaitu uji alkohol. Tape pisang dihaluskan menggunakan mortal alu. Kemudian dimasukkan larutan alkohol 10% hingga mencapai volume 70 ml pada gelas ukur. Tape pisang yang sudah dihaluskan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi alkohol dan dimasukkan alat alkoholmeter. Kemudian pembahasan. Pisang kepok dikukus kurang lebih selama 15 menit itu bertujuan untuk memudahkan jamur yang nantinya membantu proses fermentasi dan kemudian didinginkan agar ragi bekerja dengan baik. Karena pada ragi tersebut terdapat berbagai mikroorganisme seperti khamir, kapang, dan bakteri yang dapat hidup pada kondisi suhu optimum. Pemberian ragi sendiri bertujuan agar pati atau polisakarida yang terdapat pada pisang kepok dapat diubah menjadi gula sederhana atau monosakarida yang kemudian diubah menjadi alkohol. Proses fermentasi ini dilakukan di wadah yang tertutup agar tidak terdapat bahan asing yang masuk ke dalam wadah dan mengganggu proses fermentasi tersebut. Pati yang telah didegradasi menjadi glukosa, selanjutnya diubah menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae. Jika gula yang tersedia dalam substrat merupakan gula disakarida, maka enzim invertase akan bekerja menghidrolisis disakarida menjadi monosakarida. Kemudian enzim zimase akan mengubah monosakarida tersebut menjadi alkohol dan karbon dioksida. Di sampingnya terdapat gambar reaksi pada proses fermentasi, di mana yang pertama amilum atau pati diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase, kemudian maltosa tersebut diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase, atau bisa juga enzim invertase, kemudian glukosa tersebut diubah menjadi alkohol oleh enzim zimase. Semakin lama proses fermentasi, maka semakin banyak mikroorganisme yang merombak pati menjadi glukosa dan merombak glukosa menjadi alkohol. Maka dengan demikian, kadar alkohol di dalam tapai semakin tinggi sehingga berasa asam atau bersifat asam. Proses fermentasi akan terus berlangsung dan akan terhenti jika kadar etanol sudah meningkat sampai tidak dapat diterima lagi oleh sel-sel khamir. Berikut merupakan produk dan logo tape dengan ikon utama yaitu pisang, di mana pisang merupakan komposisi atau bahan utama yang akan digunakan, dan dengan penamaan tapeku yang merupakan tape yang akan dibeli oleh para pembeli dengan sebuah emotikon tertawa yang akan membuat pembeli merasa bahagia. Dan kesimpulan yang didapat yaitu akan terampil dalam membuat tape pisang kepok atau Musa acuminata balbasiana cola, dan juga terciptanya produk tape pisang kepok yang bernilai jual dan berserat tinggi karena tape pisang mengandung senyawa
frukto-oligosakarida sekitar 0,3%, di mana senyawa tersebut merupakan sumber prebiotik. Berikut merupakan referensi yang kelompok kami gunakan sebagai dasar untuk pembuatan produk tape. Sekian presentasi produk kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan pada kolom selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.